main dulu. Mumpung libur kita main dulu. Wih, iya ayo cepet. Gimana? Hah? Apa? Waktunya sekolah minggu. Sekolah minggu, ini kan hari Sabtu. Hari minggu. Hari Minggu. Sedikit lagi. Seru nih. Ayo, mandi. Sebentar lagi ya. Cepat mandi. Tuh kan kalah. Kamu belum mandi juga ya? Aduh. Oke, ayo kita siap-siap. Wah, kita sudah rapi. Koko sudah rapi. Saya sudah. Iya, Cici Sela juga sudah rapi. Koko, kita sapa yuk teman-teman yang ada di rumah. Oke. Hai teman-teman, sudah siap memuji nama Tuhan? Siap Koko? Siap. Cece juga siap. Ayo kita siapkan hati kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kok, kita ajak teman-teman yang di rumah untuk memuji nama Tuhan yuk. Oke? Ya. Kita nyanyi lagu apa Koko? Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan membuat kami menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Kita nyanyi lagu apa lagi? Kita mau nyanyi lagu sedikit demi sedikit. Kita jadi anak Tuhan, kita sedikit demi sedikit kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Yesus mengubahku.
sedikit Tuhan mau ubah kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Hai, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bersyukur hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Selo mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan hikmat kepada kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose ingin memperlihatkan sebuah benda. Silakan adik-adik tebak ini benda apa. Bendanya gampang sekali. Ini dia. Apa? Iya, betul sekali, ini adalah mahkota. Biasanya mahkota dipakai oleh seorang raja. Betul sekali adik-adik. Nah, Lose ingin sebutkan seorang raja. Adik-adik pasti tahu raja ini. Raja Daud. Nah, adik-adik pasti tahu kan Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, yaitu bangsa Israel. Raja Daud juga adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, awal pemerintahan Raja Daud begitu lancar, berjalan dengan baik. Ketika berperang melawan musuh, Raja Daud memimpin selalu memperoleh kemenangan. Tetapi karena dosa yang dilakukan Raja Daud bersama dengan Betseba, maka Raja Daud harus menerima konsekuensi dari dosanya. Banyak hal yang tragis yang terjadi di dalam pemerintahan dan juga terjadi di dalam keluarga Daud. Masalah apa yang terjadi adik-adik? Seba yang berasal dari keluarga Saul sudah mulai memberontak terhadap Raja Daud. Masalah lainnya yang terjadi ialah kekeringan selama 3 tahun di Israel, dan kekeringan itu membuat banyak orang yang kelaparan. Adik-adik, apakah cuma itu? Tidak, ternyata ketika bangsa Israel melawan musuh-musuh, bangsa Israel tidak memperoleh kemenangan, justru memperoleh kekalahan. Dan waktu itu hampir saja Raja Daud juga terbunuh oleh musuh. Dan masalah lainnya yang muncul saat itu adalah Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan wabah penyakit sampar, dan yang meninggal karena penyakit sampar itu 70.000 orang. Wow, masalah datang silih berganti ketika Raja Daud sudah melakukan dosa. Tetapi adik-adik, di tengah banyaknya masalah yang dialami oleh Raja Daud di dalam pemerintahannya, Raja Daud masih tetap merasakan kasih Tuhan, masih tetap merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga menyelamatkan Daud ketika waktu itu berhadapan dengan musuh dan nyaris mati oleh karena musuh.
Adik-adik, apa yang dialami, yang dirasakan oleh Raja Daud tentang keselamatan, tentang pertolongan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, dinyatakan atau dituangkan melalui tulisan dan melalui nyanyian pemazmur. Kalau adik-adik membaca kitab Mazmur, kebanyakan tulisan di dalam kitab Mazmur ditulis oleh Daud di dalam bentuk puisi, doa, bahkan dalam bentuk ajakan untuk memuji atau menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Dan di dalam tulisan-tulisannya, Daud sedang menyatakan atau mengungkapkan tentang siapa Allah yang sudah dialami di dalam kehidupannya, termasuk di dalam persoalan-persoalan yang sudah pernah dia alami. Ketika Daud mengalami pergumulan dan juga masalah yang besar, Daud datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan Daud. Bahkan Tuhan menyatakan pertolongannya, keselamatannya kepada Daud. Jadi adik-adik, kita bisa melihat bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan kepada Daud. Sekalipun Daud pernah melakukan kesalahan dan dosa, Daud justru mendapatkan pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi Daud. Sekalipun Daud adalah seorang raja, tetapi dia bukan seorang raja yang sempurna. Dia bisa memimpin, bahkan beberapa kali memperoleh kemenangan. Tapi sekali lagi adik-adik, Raja Daud bukan raja yang sempurna. Dia pernah melakukan dosa dan dia pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia berdosa, dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika dia berada di dalam masalah yang besar, Daud berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan Daud. Dan Tuhan menunjukkan kebaikannya, keselamatan yang dia nyatakan kepada Daud. Adik-adik, Daud bukan raja yang sempurna. Tapi kita punya raja yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa dia? Ya, dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita, disalibkan untuk menanggung dosa kita. Dan dia mau menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu sudah dinyatakan kepada Lause dan juga kepada adik-adik. Jadi adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena dia adalah Raja yang sempurna yang mau datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan sadarilah adik-adik, ketika kita melakukan dosa, kesalahan seperti Raja Daud, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita minta supaya Tuhan mengampuni setiap kita. Dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Kita belajar melihat bagaimana Tuhan tetap menyatakan kebaikannya, membebaskan Raja Daud dari musuh-musuh, bahkan Tuhan menyatakan keselamatan kepada Raja Daud. Nah adik-adik, Lause akan mengajak kita untuk bersama-sama membacakan ayat hafalan. Ini dia. 2 Samuel pasal 22 ayat 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu di keselamatanku. Silakan adik-adik membacakannya sepanjang 1 minggu ini, menghafalkannya sepanjang 1 minggu ini. Sekarang Lause Selo mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami melihat bahwa sekalipun Daud di dalam kelemahannya, ketidaksempurnaannya sebagai raja, Tuhan tetap menyatakan kebaikan Tuhan, pertolongan, bahkan keselamatan Tuhan kepada Raja Daud. Bahkan ketika Raja Daud berada di dalam pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, Raja Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan bahkan menjawab doanya. Terima kasih Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan ini yang lemah dan terbatas juga untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ketika kami punya masalah, ketika kami punya pergumulan yang berat, ajar kami untuk
datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. See you next week. God bless you. Albert sudah dengarkan firman Tuhan? Sudah, Ustaz. Oke, nah adik-adik yang ada di rumah pasti juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk siapa, Albert? Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang akan memberikan persembahan boleh langsung transfer ke rekening gereja kita yang ada di bawah sini, atau juga melalui celengannya adik-adik yang ada di rumah. Sambil persembahan kita berikan untuk Tuhan, kita menaikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita mau berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, berkat persembahan ini supaya persembahan ini jadi berkat pada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Albert dan teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian, terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang seminggu ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami dan memberkati kami. Berkati orang tua kami yang juga terus mendampingi kami setiap harinya di dalam sekolah, bahkan di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Loseselo, hai Albert, hai adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa rekan kita Loseselo dan Albert sudah melayani di ibadah online sekolah minggu hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Masih tetap semangat untuk ibadah online?
Semangat! Semangat! Albert semangat! 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 Ya, Lose berharap walaupun kita beribadah secara online, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah adik-adik masih tetap setia melakukan proyek ketaatan? Albert setia melakukan proyek ketaatan? Iya. Setiap hari? Iya. Sama siapa? Sama Papiku. Oh, sama papinya. Oleh sebab itu, orang tua yang ada di rumah, mari tetap semangat untuk mendorong, membimbing adik-anak kita untuk tetap melakukan proyek ketaatan, ya. Dan Lose juga memberikan semangat dan dorongan kepada adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sudah mulai sekolah secara online. home learning di rumah. Tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, demikian ibadah kita hari ini bersama-sama, dan kita boleh bertemu lagi kembali di hari Minggu tanggal 16 Agustus. Oke, bye-bye.